Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Inilah kisah perjalanan Nabi Nuh alaihi salam di dalam kitab Badi'ul Alam fi Qisasin Nuh alaihi salam. Nama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh yaitu adalah Nabi Nuh bin Lama bin Matusyalih bin Idris alaihissalam. Imam Al-Kisai berkata, nama sebenarnya Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar atau Yashkur. Dinamakan Nuh menurut suatu pendapat adalah karena ia melihat anjing yang mempunyai 4 mata. Lalu Nabi Nuh mengatakan anjing ini sangat buruk, menjijikan. Ternyata anjing itu berkata kepada Nabi Nuh, "Wahai Abdul Ghaffar, engkau menghina ukiran atau yang mengukir. Jika itnaan itu kau utarakan pada ukiran, maka jelas memang demikian adanya. Namun jika itu ditujukan padaku, maka aku enggan memilih menjadi anjing. Dan jika hinaan tadi tertuju pada sang pengukir, maka hinaan itu tidaklah layak karena ia maha berkehendak atas apa yang dikehendakinya." Sejak peristiwa itu, maka Abdul Ghaffar pun terus menangisi kesalahan dan dosanya. Karena seringnya menangis, maka dinamakanlah dia dengan sebutan Nuh yang artinya menangis. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Imam As-Sa'idi. Wahab bin Munabi berkata, ketika Nabi Nuh alaihissalam berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihissalam padanya. Nabi Nuh alaihissalam bertanya, "Siapakah engkau, wahai lelaki tampan?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Saya adalah utusan Tuhan semesta alam, datang padamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 1 yang berbunyi, "Inna arsalna Nuhan ila qaumih an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim." Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Lalu malaikat Jibril memakaikan baju mujahidin dan melilitkan sorban kemenangan serta memberinya ikat pinggang Saiful Azmi seraya berkata padanya, "Berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Darmashil bin Fumail bin Jij bin Qabil bin Adam." Konon Darmashil adalah raja yang lalim. Dia adalah manusia pertama yang memeras arak dan meminumnya, manusia pertama yang bermain judi, dan manusia pertama yang membuat baju dengan dihiasi emas. Dia dan kaumnya adalah penyembah 5 berhala, Wat, Siwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr, sebagaimana disebutkan juga nama-nama itu dalam Al-Quran. Berhala-berhala utama ini dikelilingi oleh 1.700 berhala lainnya. Berhala itu juga dibuatkan rumah yang dibuat dari marmer berwarna-warni. Setiap satu rumah panjangnya mencapai 1.000 zira', begitu pula lebarnya. Pada berhala-berhala itu juga terdapat kursi-kursi yang terbuat dari emas. Di dalamnya terdapat berbagai macam perhiasan yang megah, dan juga ada seorang pelayan yang bertugas melayani siang dan malam. Selain itu juga diadakan hari raya untuk mereka yang diperingati setiap tahunnya. Keluarlah Nabi Nuh pada hari raya tersebut, sedangkan mereka menyalakan api di sekitar para berhalanya, mempersembahkan kurban, lalu mereka bersujud memuliakan berhala-berhala itu. Dibawakan pula berbagai alat musik, gong ditabuh, dan menari-nari, berpesta ria sambil meminum arak. Pesta seks pun dilakukan secara terang-terangan. Mereka memperlakukan wanita seperti hewan. Permulaan dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan gelar ulul azmi yang pertama.
Tatkala Nabi Nuh alaihi salam mendatangi kaumnya, ia berdiri di atas jurang seraya mengadahkan kepalanya ke atas seraya berdoa dengan doa wasilah sebagai berikut. Ya Allah, kumohon pertolongan padamu dengan berkat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat jumlah kaum Nabi Nuh alaihi salam yang begitu banyaknya, berserulah beliau dengan sekuat tenaga dan berkata, "Wahai kaumku, kedatanganku ini adalah atas perintah dari Tuhan semesta alam. Saya mengajak kalian untuk menyembah hanya kepadanya dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala itu." Seruan Nabi Nuh ini begitu membahana dan menggelegar sehingga terdengarlah dari segala penjuru, dari ujung barat sampai ujung timur. Karena seruannya itu pula berjatuhanlah berhala-berhala itu dari kursinya. Terkagetlah semua pelayan kerajaan, bahkan sang Raja Darmasil hingga dibuat pingsan oleh seruan itu. Setelah sang Raja siuman, ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Suara apakah itu?" Dijawab oleh salah satu dari mereka, "Itu adalah suara seorang lelaki yang bernama Nuh. Dia adalah orang gila yang akalnya sudah tidak normal lagi." Akhirnya sang raja memerintahkan para prajuritnya agar membawa Nabi Nuh ke hadapannya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam sudah berada di hadapannya, sang raja pun bertanya, "Siapa kamu?" Lalu dijawab oleh Nabi Nuh, "Saya adalah Nuh, utusan Tuhan semesta alam. Saya datang ke sini membawa risalah agar kalian semua beriman kepada Allah dan meninggalkan semua berhala itu." Lalu sang raja berkata, "Jika kamu gila, maka saya akan mengobatimu. Jika kamu fakir, maka saya akan mencukupkan harta untukmu. Dan jika kamu adalah orang yang terlilit hutang, maka saya akan melunasi semua hutangmu." Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Saya tidak gila, saya juga tidak fakir, dan tidak pula terlilit hutang. Saya adalah utusan Tuhan semesta alam." Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul utusan Allah yang pertama masuk ke dalam golongan ulul azmi. Allah mengutusnya kepada kaum Qabil, kaum yang sangat keterlaluan dalam menyembah berhala dan dengan sengaja memperlihatkan kesyirikan kepada Allah. Karena itulah Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk beriman dan mengesahkan Allah semata, serta mengajak mereka untuk berikrar dengan kalimat La ilaha illallah wa anna Nuhan Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nuh adalah utusan Allah. Ketika sang raja mendengar ucapan itu, menjadi murkalah ia dan berkata, "Seandainya hari ini bukanlah hari raya, pasti akan saya bunuh kamu secara mengenaskan." Istri anak Nabi Nuh alaihissalam dan kerasnya dakwah yang dihadapinya. Diriwayatkan bahwa saat itu hanya ada satu orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dia adalah seorang wanita bernama Amroh. Lalu Nabi Nuh alaihissalam menikahinya dan dikarunia 6 orang anak, 3 putra dan 3 putri, yaitu Samham, Yafus, Haswah, Sarah, dan Bahyuroh. Setelah itu ada pula seorang wanita yang beriman, yaitu Wal'ab binti Ajwel. Ia juga dinikahi oleh Nabi Nuh alaihissalam dan dikaruniai 2 putra, yaitu Bal'us dan Kan'an. Namun kemudian wanita itu kembali lagi kepada agamanya yang semula setelah ia memeluk Islam. Kemudian ada lagi beberapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, sekitar berjumlah 70 orang pria dan wanita. Setelah itu aktivitas keseharian Nabi Nuh alaihissalam adalah terus keluar untuk berdakwah dengan berseru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia dan tiada pula sekutu baginya." Akhirnya keluarlah kaum Nabi Nuh
dari rumah mereka masing-masing. Mereka menyambut seruan dakwah Nabi Nuh dengan lemparan batu dan sandal sehingga membuat Nabi Nuh alaihissalam pingsan. Mereka pun mengasingkan Nabi Nuh, menyeret dan melemparkannya ke dalam kotoran. Setelah Nabi Nuh alaihissalam siuman, diusaplah wajahnya yang berlumur darah. Segeralah ia beranjak untuk melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum mengetahuinya." Nabi Nuh melakukan dakwahnya hingga sekitar 300 tahun lamanya. Dakwah Nabi Nuh dari masa ke masa. Setelah kematian Raja Darmasyil, ia pun digantikan oleh anaknya yang bernama Tubin. Sifatnya lebih kejam dari ayahnya. Namun Nabi Nuh alaihissalam tak patah arang untuk terus mengajak sang raja dan kaumnya beriman kepada Allah, sebagaimana dulu dilakukan juga pada ayah Raja Tubin. Dakwahnya ini berjalan hingga 400 tahun lamanya, sampai masuk kurun berikutnya, kurun kelima. Tetap saja kaumnya masih dalam keadaan semula. Setiap mendengar seruan Nabi Nuh, mereka sengaja menutupkan telinganya dengan tangan. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, mereka mengumpulkan batu-batu di atas loteng. Di saat Nabi Nuh lewat, maka mereka akan melemparinya dengan batu tersebut sampai Nabi Nuh jatuh pingsan. Dan mereka sangka Nabi Nuh telah mati. Saat pingsannya itu, burung-burung pun mengibaskan sayapnya sampai siuman. Keadaan dakwah yang seperti ini terus berlangsung hingga melewati kurun ke-6. Memasuki kurun yang ke-7, Raja Tubin pun telah mati dan digantikan lagi oleh putranya yang bernama Togrodus. Ia adalah raja yang lebih lalim lagi dari ayahnya. Keadaan dakwah Nabi Nuh pun tak jauh berbeda dengan sebelumnya, selalu saja disambut dengan lemparan batu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan pada Nabi Nuh, "Sekarang tiada lagi satupun dari sulbi laki-laki dan dalam rahim wanita yang mau beriman mengikuti dakwahmu." Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menenggelamkan mereka. Maka berdakwalah Nabi Nuh alaihissalam pada kaumnya dengan membawa kabar bahwa Allah tidak akan menyisakan sedikit pun dari mereka, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Nuh ayat 26 sampai 27. Yang artinya Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Maka terbukalah pintu langit atas doa Nabi Nuh alaihissalam dan bergumurulah para malaikat.